Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Elisa Noviani dari kelas 11 IPA. Oh iya, sebelumnya kalian tahu nggak sih siapa Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari dan seberapa pentingnya peran beliau dalam penyebaran agama Islam dan seberapa hebatnya beliau dalam runtunan para ulama yang terkenal di Indonesia. Untuk tahu lebih lanjutnya, mari kita bahas di video. Ya, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang biodata dari Syekh Yusuf. Mula-mula, Syekh Yusuf lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 13 Juli 1626. Lalu, beliau meninggal pada usianya yang ke-72 tahun di Cape Town, Afrika Selatan, yang bertepatan pada tanggal 23 Mei 1699. Syekh Yusuf mempunyai orang tua yang ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Aminah. Tetapi saat usia Syekh Yusuf baru memasuki 40 hari, kedua orang tuanya bercerai. Sejak saat itu, ibunya Syekh Yusuf, yaitu Aminah, dipersunting oleh Raja Goa dan Syekh Yusuf dibawa. Sejak saat itu, Syekh Yusuf hidup di lingkungan istana. Selama hidup di lingkungan istana, Syekh Yusuf mendapatkan pelajaran tentang Islam yang membuat beliau mampu menghafal isi Al-Quran semasa beliau masih kecil. Di samping itu, beliau juga didampingi oleh guru bernama Daeng Ri Tasamang. Selain itu, Syekh Yusuf juga mempelajari beberapa ilmu seperti Nahwu Syaraf, Mantik, dan beberapa kitab lainnya kepada Syekh Ba'alwin bin Abdullah Al-Alamah Tahir di Bontoloa. Lalu ketika remaja, Syekh Yusuf berguru kepada Syekh Jalaluddin Al-Aidid di Cikuang, Sulawesi Selatan selama 4 tahun. Setelah itu, karena usia Syekh Yusuf sudah beranjak ke 19 tahun, maka ia melanjutkan pendidikannya ke luar negeri pada tahun 1645. Dalam perjalanannya, Syekh Yusuf singgah di Banten dan Aceh, di mana ia berguru kepada Syekh Nuruddin Hasanji bin Muhammad Hamid Al-Quraisy Raniri. Hingga menerima ijazah tarekat Qadiriyah. Ya, jadi selama perjalanan panjang Syekh Yusuf untuk menuntut ilmu dari Aceh, dari Banten, sampai ia menuntut ilmu ke Yaman dan ke Madinah, yaitu perjalanan beliau menuntut ilmu selama 20 tahun. Akhirnya beliau kembali lagi ke Goa pada tahun 1655. Tetapi di samping itu, Syekh Yusuf kecewa pada masyarakat Goa pada masa itu karena sudah meninggalkan syariat Islam. Lantas, Syekh Yusuf pergi meninggalkan Goa dan beliau pergi ke Banten dan dinobatkan sebagai ulama tasawuf dan tarekat oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah pindah ke Banten, Syekh Yusuf mendapatkan amanah untuk mendidik anak-anak penguasa Banten di bidang keislaman. Selain itu juga, Syekh Yusuf berperan sebagai penasihat kerajaan dan Syekh Yusuf menulis beberapa kitab yang berkaitan dengan tasawuf. Pada masa itu, Syekh Yusuf melihat Indonesia masih dijajah oleh bangsa asing, maka Syekh Yusuf pun tidak tinggal diam dan Syekh Yusuf pun memberikan perlawanan. Tapi sayangnya perlawanan itu kandas karena Syekh Yusuf tertangkap pada tahun 1683 di daerah Sukapura dan akhirnya Syekh Yusuf pun dipenjara. Setelah sempat dipenjara di Cirebon dan Batavia, Syekh Yusuf diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka.
Tetapi dengan begitu ia tetap menyebarkan agama Islam dan beliau berhasil menulis sebuah kitab berjudul Kafiyat Al-Tasawuf. Setelah 9 tahun di Sri Lanka, Syekh Yusuf diasingkan kembali oleh Belanda ke Afrika Selatan, yaitu bertepatan pada tahun 1693. Tetapi dengan kedatangan Syekh Yusuf ke Afrika Selatan, yaitu tepatnya di Cape Town, Syekh Yusuf disambut baik oleh gubernur di sana. Pelan-pelan Syekh Yusuf tetap menyebarkan agama Islam, dibantu oleh Imam Abdullah Ibnu Qudi Abdus Salam. Dan di Cape Town, Afrika Selatan juga Syekh Yusuf mendirikan komunitas Islam. Ya, Syekh Yusuf terus menyebarkan agama Islam di Afrika Selatan sampai dengan akhir hayatnya, kurang lebih 6 tahun. Dan seperti di awal tadi, Syekh Yusuf meninggal di Cape Town, Afrika Selatan pada 1699 di usianya yang ke-72 tahun. Dan atas permintaan Sultan Abdul Jalil, Syekh Yusuf dimakamkan di Lakyung, Makassar pada tahun 1705. Di kesimpulannya, Syekh Yusuf Mahasin Tajul Khalwati Al-Makassari tidak hanya berjasa di Indonesia, tetapi juga berjasa di Afrika Selatan. Pada tahun 1995, Syekh Yusuf diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Soeharto. Selain itu, Syekh Yusuf juga diberi gelar pahlawan oleh negara Afrika Selatan pada tahun 2009. Ya, demikianlah presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada salah pengucapan salah satu tokoh yang saya tampilkan pada video ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.